Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Saya percaya bahwa kita semua saat ini sehat dan kita diberikan sukacita oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari saat malam hari ini kita meluangkan waktu kita untuk bersama-sama berdoa, bersatu hati meskipun kita berada di tempat yang berbeda. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa, mari kita akan mendasari dengan firman Tuhan ya, yang kita ambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 36. Matius pasal 26 ayat 36, begini bunyi firman Tuhan, di taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada saat malam hari ini ketika kita mendengar satu kata ya, Getsemani. Kita mendengar satu kata, salib. Apakah hati kita berdebar-debar ketika kita mendengarkan kata ini? Terlebih ketika kita membaca firman Tuhan ya, dari satu ayat ini, maka sampailah Yesus bersama dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Saat malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari satu teladan Yesus. Tuhan Yesus pada masa itu ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sedang bergumul dengan pergumulan yang tidak ringan, sedang bergumul dengan pergumulan yang tidak mudah. Pada waktu itu Tuhan Yesus memang harus menjalani penderitaan. Tuhan Yesus harus menjalani penyiksaan dan mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita semuanya. Dan secara manusia ini bukanlah perkara yang mudah diterima oleh Yesus. Apakah bisa pada waktu Tuhan Yesus akan disalib, Tuhan Yesus akan disiksa itu, Tuhan mengirimkan mungkin malaikat untuk menggagalkan semuanya itu? Bisa. Tetapi semuanya harus terjadi untuk menggenapi firman Tuhan bahwa seorang anak manusia dia akan disalibkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat malam hari ini ketika kita melihat akan satu pergumulan Tuhan Yesus yang berat ya, dia mengambil satu tindakan yang tepat ya, yaitu Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke satu tempat. Dan ini adalah satu usaha yang dilakukan. Ini adalah satu usaha yang dilakukan Yesus ketika dia mengalami beban yang berat. Dia pergi ke satu tempat. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tempat yang dimaksud di sini bukanlah tempat-tempat yang menyenangkan mungkin ya. Kalau kita mungkin sedang mengalami masalah, pergi ke satu tempat tapi bukan ke tempat doa ya. Tapi mungkin kita akan pergi ke tempat yang ramai ya, mungkin yang menyenangkan, refreshing, mungkin ke laut ya, atau mungkin ke tempat-tempat yang lain, ke mall dan lain sebagainya, dan kita merasa bahwa kita akan lepas dari kepenatan, dari penderitaan kita. Namun saat malam hari ini Tuhan Yesus memberikan teladan. Ketika Yesus bergumul dengan hal yang berat, dia pergi ke satu tempat ya, yaitu ke Getsemani ya. Ke satu tempat di mana Tuhan Yesus di situ dia menyendiri dan mengungkapkan isi hatinya kepada Bapa di surga. Yesus mengalami satu kegentaran yang luar biasa, satu ketakutan yang luar biasa akan apa yang akan dialami. Bahkan secara manusia Tuhan Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa. Sampai akhirnya ketika Tuhan Yesus hendak berdoa, dia membawa muridnya. Ya. Muridnya diajak supaya menemani Yesus.
Ini satu hal yang dialami Yesus. Dia pergi ke satu tempat yang tepat, yaitu tempat untuk berdoa. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat malam hari ini mungkin di antara kita semuanya ada yang mengalami pergumulan yang mungkin secara manusia itu berat. Mari kita teladani dari Tuhan Yesus. Ketika Yesus mengalami pergumulan yang berat, Yesus pergi ke satu tempat yang tepat, yaitu ke Taman Getsemani. Di situ Tuhan Yesus mencurahkan isi hatinya. Tuhan Yesus mencurahkan setiap pergumulannya dan berdoa kepada Bapa. Bapa, jikalau Engkau berkenan, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan seperti yang ku kehendaki, tetapi seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Mari saat malam hari ini kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah satu hal yang sangat serius. Dan saya berharap ketika kita mendengar kata Getsemani, kita mendengar kata salib Yesus, jiwa kita benar-benar masih bergetar. Bahwa pengorbanan Yesus bagi kita ini sungguh luar biasa. Tuhan Yesus sungguh serius memikirkan kita. Mungkin keberadaan kita saat ini seperti ini. Kita ini sudah ada di dalam pemikiran Tuhan. Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu bagi kita. Kita itu istimewa di hadapan Tuhan. Kita itu mulia di hadapan Tuhan. Mungkin ketika kita mendengar dari kata Getsemani ini adalah biasa-biasa saja. Aku udah biasa mendengar kata-kata itu. Salib udah biasa. Karena aku udah jadi orang Kristen udah bertahun-tahun. Itu biasa bagiku, Bu. Namun saat malam hari ini, biarlah hati kita bergetar ketika kita mendengar kata Getsemani. Ini adalah awal dari penderitaan Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa, pengorbanan Tuhan yang luar biasa, biarlah menjadikan hidup kita untuk lebih dekat kepada Tuhan melalui doa kita. Malam hari ini kita akan bersatu di dalam doa, menaikkan setiap pergumulan-pergumulan kita di hadapan Tuhan. Mari kita akan ajak anggota keluarga kita untuk bersatu dalam doa saat malam hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam.